Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channel Om Bayu Putra. Pada kesempatan kali ini kita memasuki part ketiga, yaitu belajar Microsoft Office Word 2013 bagi pemula. Pada part ketiga ini kita akan belajar membuat kop surat. Nah, kop surat ini kita akan buat pada bagian part ketiga ini, bagaimana cara membuat kop surat yang ada logo kabupatennya seperti ini atau logo provinsi seperti ini. Kita akan pelajari semua ini pada part ketiga ini. Bagaimana cara membuat kop suratnya, bagaimana cara membuat surat resmi. Simak terus video ini sampai selesai. Berikut ini adalah cara untuk membuat kop surat dan surat resmi. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah kita harus tahu terlebih dahulu di mana tempat untuk menyimpan logo kabupaten ataupun logo provinsi yang ingin kita jadikan kop surat resminya. Nah, kalau misalkan sebuah perusahaan itu berarti logo perusahaannya. Nah, sekarang tinggal kita cek posisi di mana. Kita buka terlebih dahulu Windows Explorer-nya. Kita cek. Kalau di komputer atau laptop saya ini tempat penyimpanannya ada di bagian download. Nah, di sini saya contohkan menggunakan kabupaten tempat saya bekerja. Di sini ada logonya dan ada logo juga dari Kemendikbud. Nah, sekarang saya buka dulu logo kabupaten di tempat saya bekerja. Dia tampilan dari logo yang akan kita gunakan sebagai pembelajaran membuat surat resmi pada part ketiga ini. Nah, yang jelas teman-teman harus tahu terlebih dahulu tempat menyimpan logo kabupaten ataupun logo provinsi ataupun logo dari perusahaannya terlebih dahulu. Kalau sudah tahu di mana tempat menyimpannya, sekarang kita langsung buka Microsoft Office Word-nya. Seperti kemarin, arahkan kursornya ke icon Microsoft Office Word 2013, klik kanan, klik open. Kita tunggu. Kalau sudah keluar tampilan seperti ini, klik yang blank dokumen 2 kali, klik kiri dengan cepat. Nah, setelah keluar tampilan seperti ini, tidak henti-hentinya saya sampaikan jangan lupa untuk atur kertas terlebih dahulu. Klik di pack layout, klik margin, custom margin. Setelah itu top kita buat menjadi 2 cm, bottomnya kita buat menjadi 2 cm, right juga kita buat menjadi 2 cm, sedangkan left kita buat 2,5 ataupun 3 cm. Ini untuk ukuran kertas kuarto atau A4. Nah, sekarang kita ingin rubah menjadi ukuran kertas folio atau F4. Klik paper, height-nya kita buat menjadi 33 cm. Setelah itu klik OK. Height 0, sudah posisi pas seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita ketikkan terlebih dahulu isi kop suratnya.
Saya buka contoh terlebih dahulu. Saya ketikkan di sini oh ya, mohon maaf, saya lupa untuk mengatur jenis tulisannya juga. Nah, di sini juga teman-teman jangan sampai lupa untuk mengatur jenis tulisannya. Di sini kita ubah menjadi Times New Roman. Fontnya besarnya, ukuran fontnya 12. Kita buat 12 terlebih dahulu. Baru kita ketikkan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini karena dia tidak dalam satu paragraf, maka untuk turun ke bawahnya tinggal ditekan enter saja. Jadi ditekan enter. Enter lagi di sini SMP Negeri 3 Murung. Enter lagi, baru di sini jalan pelajar Desa Muara Untu, Kecamatan Murung. Kode pos 73911. Nah, di sini ini untuknya sekarang tinggal kita besarkan tulisannya. Biasanya untuk besar tulisan pemerintah kabupaten ini ataupun yang paling atas itu kita buat saja standarnya 16 fontnya. Setelah itu dinas pendidikannya ini kita buat di sini standarnya sama-sama 16. Nah, setelah itu SMP ini kalau bisa dia lebih besar daripada ukuran yang di atas. Kita buat saja menjadi 18. Nah, sekarang untuk bagian jalannya ini, untuk alamat ini biarkan saja tetap menjadi 12. Tetapi ini tidak menjadi ukuran baku. Nah, yang saya contohkan ini adalah yang biasa saya gunakan kalau misalkan mengetik surat resmi. Kalau misalkan teman-teman merasa ini kebesaran, fontnya yang di atas bisa saja diubah menjadi ukurannya 14. Setelah itu di bawahnya ini juga kita buat 14. Sedangkan untuk yang bagian nama sekolahnya ini kita buat menjadi 16 saja. Nah, seperti ini juga bisa. Jadi tergantung sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, sekarang kalau tulisan ini terlalu renggang seperti ini spasinya, jadi antar jarak ini terlalu renggang, tinggal kita blok saja, klik kiri berendam, arahkan kursornya ke sebelah di belakang P ini, tulisan pemerintah ini, klik kiri berendam, turun ke bawah, kita blok semuanya sampai seperti ini. Setelah itu kita klik home. Di sini ada paragraf atau line and paragraph spacing. Kita buat di sini menjadi 1.0. Nah, setelah di sini dibuat menjadi 1.0, tetapi di sini masih terlihat renggang jaraknya. Kita rapatkan kembali, kita klik pack layout. Setelah itu spasi atau spacing tulisannya, afternya ini kita buat menjadi 0 pt. Kita buat menjadi 0 pt. Di sini kan 8 tulisannya, kita buat menjadi 0. Nah, barulah di sini terlihat rapat. Selesai untuk tulisannya sudah terlihat rapi. Sekarang tinggal kita buka Windows Explorer, klik, kita buka di mana tempat kita menyimpan logo tadi.
tinggal diklik kanan logonya, baru klik copy. Sekali lagi, klik kanan di logonya, baru diklik copy. Setelah itu kita kembali lagi ke file ketikan kita tadi, diklik. Nah, di sini kita klik kanan, baru kita klik paste atau paste. Kita klik. Nah, di sini akan keluar logonya, tetapi dalam ukuran yang sangat-sangat besar. Jadi di sini ukurannya masih ukuran standar. Sekarang kita kecilkan ukuran ini, tetapi sebelum kita kecilkan ukurannya, sebaiknya kita klik dulu logonya seperti ini. Setelah itu kita klik format. Nah, setelah kita klik format, jangan lupa di bagian ini, di bagian rank ini kita ubah di sininya menjadi in front of text. Kalau awalnya hanya wrap text, kita ubah menjadi in front of text. Klik in front of text. Nah, fungsi in front of text tadi apa? Supaya logo ini bisa dikecilkan dan dipindahkan. Kalau misalkan dia tidak diubah untuk menjadi in front of text, maka dia tidak bisa dikecilkan dan bisa dikecilkan tapi tidak bisa digeser-geser nanti. Kalau kita klik in front of text, ini dia bisa dikecilkan. Nah, cara mengecilkannya, kalau teman-teman memperhatikan pada logo ini, di sudut kiri atas ada segi 4 kecil, di tengah juga ada segi 4 kecil, di bagian kanan juga atas, di kanan atas juga ada segi 4 kecil, begitu juga di sebelah kanan ini ada, di sebelah kiri juga ada, paling bawah juga ada, sama seperti yang di atas tadi. Nah, itu adalah sudut-sudut yang bisa kita ambil untuk memperkecil logo yang ingin kita buat, yang ingin kita gunakan. Contoh di sini kita arahkan kursornya. Kursor ini kita arahkan ke segi 4 kecil ini. Nah, tunggu sampai tanda panah kiri dan kanan sesuai seperti ini. Klik kiri berendam, baru digeser. Diingat bahwa mouse-nya kita klik kiri berendam, jangan dilepas sampai ukuran yang kita inginkan. Saat seperti ini sudah, baru kita turun ke bawah, ambil yang di bagian tengah ini, kita klik lagi sampai tanda panah ke atas dan ke bawah begini. Klik kiri berendam mouse-nya, didorong saja ke atas. Kalau kurang jelas, kita pindah ke bagian atasnya. Tunggu sampai tanda panah atas dan bawah keluar seperti itu. Klik kiri berendam, turun ke bawah. Nah, sampai seperti ini kita sesuaikan. Kita sesuaikan lagi. Nah, kalau melihat posisi logo ini ada di bawah, bagaimana cara untuk memindahkan logo ini ke atas? Caranya cukup gampang. Arahkan kursornya ke logonya sampai di tengah seperti ini. Klik kiri pada mouse direndam. Setelah itu geser ke atas mouse secara perlahan. Ini kita memindahkannya sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Nah, kalau misalkan ini kurang besar, kita besarkan. Kalau ini kurang kecil, kita kecilkan. Disesuaikan saja. Nah, ini adalah cara untuk mengambil logo pertama. Nah, saya contohkan lagi yang kedua. Kita ambil logo dari Kemendikbud. Ini sebagai contoh saja, teman-teman. Jadi supaya banyak contoh, teman-teman juga ataupun adik-adik sekalian bisa lebih memahaminya dengan baik. Kita buka lagi Windows Explorer-nya. Setelah itu kita ambil logo Kemendikbud ini, klik kanan, copy. Kita buka lagi file ketikan kita tadi. Kita klik. Di sini kita
sebelah kanan ini letaknya. Kita klik kanan, klik paste. Nah, sudah keluar seperti ini, sama seperti tadi. Klik di logonya. Setelah itu klik format. Setelah itu klik wrap text, ini kita ubah menjadi in front of text. Sudah, kita klik. Sekarang kita ambil sudut-sudutnya. Kita contoh misalkan dari yang paling kanan atas ini, kita kecilkan. Nah, ketika kita ingin memindahkan logo ini ke sebelah kanan, tinggal diarahkan kursornya ke tengah seperti ini, klik kiri berendam, terus letakkan sesuai keinginan. Di sini bisa kita besarkan, di sini kita besarkan lagi sesuai dengan keperluan. Kalau misalkan dilihat sudah pas seperti ini, berarti sudah lumayan sekitar 80% selesai. Sekarang tinggal garis bawah. Nah, garis bawah ini kita klik insert. Setelah itu baru kita klik shapes atau shapes. Kita klik ini, draw a shapes. Klik ini, baru kita ambil line atau garisnya. Terserah kita pilih yang mana, yang ini atau yang ini, yang di atas sama saja. Kita ambil yang line ini saja. Setelah itu caranya teman-teman ataupun adik-adik sekalian harus berhati-hati. Kita letakkan pas dulu posisi di sini. Perhatikan posisinya, kita klik di sini. Klik kirinya itu klik kiri berendam, jangan dilepas. Klik kiri berendamnya, baru tarik ke kanan sampai ujung sini. Jadi dari kiri ini diklik berendam sampai ke ujung ini. Perlu diperhatikan juga garisnya harus sangat-sangat lurus. Kita contohkan yang pertama dulu. Klik kiri berendam, tarik mouse-nya. Nah, di sini kecil sekali. Kalau misalkan sudah lurus, tinggal dilepas. Nah, kalau sudah dilepas, ini kan warna garisnya masih berwarna biru. Sekarang kita ubah menjadi warna hitam. Tinggal perhatikan di sini, dia langsung menuju ke bagian format ini secara otomatis. Di bagian ini klik yang warna hitam. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau misalkan kurang panjang, tinggal di bagian ujung ini klik kiri berendam, baru geser lagi. Nah, jadi ini bisa dipanjangkan, bisa diperpendek sesuai dengan keperluan. Nah, sekarang untuk mempertebal ataupun memperbesar garis bawahnya ini, tinggal klik shapes outline. Kita klik. Setelah itu klik lagi weight. Nah, di sini kita bisa dapatkan ukuran yang bisa kita gunakan. Kalau yang ada ini ukurannya 1,5 pt. Kita buat menjadi 3 pt saja. Tinggal diklik. Nah, sekarang ukuran garisnya sudah besar. Sekarang untuk menurunkan, menaikkan garis ini, tinggal kita klik pack up atau pack down yang ada pada keyboard. Nah, di sini tinggal kita mainkan pack up, pack down-nya saja yang ada pada keyboard. Nah, begitu cara untuk membuat logo. Jadi, kalau misalkan teman-teman bekerja di perusahaan, caranya kurang lebih sama seperti itu. Ini adalah cara pertama untuk membuat ataupun mengambil logo kabupaten ataupun logo provinsi ataupun logo perusahaan. Ini cara pertama. Cara keduanya, ini saya hapuskan saja dulu. Contohnya yang ini saya hapus. Cara kedua itu bisa langsung kita klik insert. Setelah itu kita pilih picture. Kita pilih picture. Nah, di sini tinggal kita ingat di mana tempat kita menyimpan logo
ataupun simbol yang ingin kita gunakan. Saya tadi menyimpan logonya ada di bagian download. Tinggal kita scroll ke bawah, mouse-nya kita pilih. Nah, di sini dia ada logo kabupatennya, tinggal diklik. Setelah itu klik insert. Ini cara kedua. Nah, cara kedua ini kurang lebih seperti cara yang pertama. Jadi bisa langsung klik insert. Setelah itu tadi langsung ambil picture, tinggal cari. Saya ulang sekali lagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Saya delete dulu ini. Cara kedua, tinggal klik insert. Setelah itu klik picture. Kita cari di mana tempat kita menyimpan logonya. Tadi saya simpan di download. Scroll mouse ke bawah. Nah, ini dia logonya. Tinggal diklik. Setelah itu klik insert. Nah, tinggal kita sudah secara otomatis ada di format, tinggal diklik wrap text. Jangan lupa klik in front of text. Klik. Setelah itu ambil sudut-sudutnya. Tunggu sampai tanda panah seperti ini baru kita kecilkan. Kecilkan lagi sesuai dengan keperluan. Arahkan kursor mouse-nya ke bagian tengah. Klik kiri berendam, kita geser ke atas. Sampai sesuai dengan keperluan. Ini kita kecilkan sedikit. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal tebalkan saja tulisannya. Kita blok semua. Baru klik bold. Selesai. Jadi ini adalah cara untuk membuat membuat kop surat. Jadi ini adalah cara untuk membuat kop surat resmi. Nah, di bagian bawah tinggal kita klik double, tinggal kita isi saja apa yang ingin kita ketikkan. Contoh misalkan di sini saya gunakan, saya ketikkan berita acara serah terima. Nah, tinggal di blok lagi, kita tebalkan tulisannya. Setelah itu kita klik underline untuk buat garis bawah. Lalu kita enter. Selanjutnya di sini kita ketikkan nomor 2 421 garis miring. Misalkan ini hanya contoh saja teman-teman. Misalkan di sini saya buat SMP turun garis miring. Misalkan di sini 2020. Nah, ini kita blok lagi, kita matikan boldnya, kita matikan juga underline. Nah, kalau misalkan di sini terlalu jarang, tinggal kita blok. Setelah itu spasinya kita buat menjadi spasi 1. Setelah itu klik pack layout dan 8 PT jangan lupa dibuat menjadi 0 supaya dia rapat. Nah, selanjutnya tekan di enter, klik backspace supaya ke paling ujung ini. Setelah itu enter, tinggal kita ketikkan misalkan pada hari ini Senin tanggal berapa hari ini, tanggal 3 Juli 2020. Tinggalan tahunnya. Yang bertanda tangan di bawah ini. Kita
Dan di sini kita buat nomor satunya nama, NIP, jabatan, alamat, di sini kita buat misalkan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Setelah itu yang keduanya lagi nama titik 2, setelah itu NIP, tekan tab titik 2 enter, jabatan tab titik 2 enter, alamat tab titik 2 enter. Nah, kira-kira seperti ini cara untuk membuat surat resminya. Nah, pada hari ini kita sebenarnya fokusnya ke bagian logo kopnya saja, ke bagian kopnya saja. Untuk bagian isinya ini akan kita pelajari pada bagian part keempat. Nah, kalau misalkan terlihat seperti ini lebih garisnya keluar, ini bisa kita perpendek teman-teman dan adik-adik sekalian. Tinggal klik pada garisnya, sudah klik pada garisnya seperti ini. Tinggal kita klik ujungnya, kita pendekkan seperti ini. Nah, kalau sudah pas rata seperti ini, inilah cara untuk membuat kop suratnya. Jadi untuk isi suratnya akan kita fokuskan pada part keempat. Jadi pada part ketiga ini kita fokusnya hanya untuk membuat kop surat saja. Demikian pembelajaran bersama untuk kita pada part ketiga ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi teman-teman semua dan adik-adik sekalian. Jangan lupa klik tombol like, share, dan komen. Kalau ada pertanyaan silakan isi pada kolom komentar. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa pada part keempatnya.